Ternyata saat saya SMA kelas 3, ayah saya meninggal. Kalau ingat ini, pasti kenangan saya akan ada. Oke, pada 5 tahun lalu, saya divonis. Saya bernama Manahara R. Siahaan. Umur saat ini 72 tahun kurang 1 bulan, bulan Oktober nanti. Istri saya bernama Josephine Pardede Ulitua. Anak saya 2 laki, 1 perempuan. Yang besar namanya Ricky Conrad. Yang nomor 2 namanya Roland Togu. Yang nomor 3 Chris Natalia. Cucu ada 4 orang. Saat ini kegiatan saya aktif untuk menerbitkan kompetensi bagi para profesional yang bergerak di dunia jasa konstruksi. Dan juga menerbitkan sertifikat badan usaha untuk para pengusaha di bidang jasa konstruksi. Itu yang sedang aktif. Jadi dimulai sebenarnya ini adalah karena adanya keinginan dari ayah saya agar saya menjadi kontraktor. Oleh karena itu ayah saya meminta supaya saya sekolah atau kuliah di teknik sipil. Dan untuk itu memang saya sudah diimpikan rupanya, karena nama saya Manahara. Manahara itu artinya mengumpul orang, mengajak orang. Nah, papa saya inilah yang membuat motivasi buat saya, sehingga saya bisa seperti saat ini. Ayah saya mengajar saya agar menjadi seorang kesatria. Caranya bagaimana? SMA, SMP saya sudah disuruh untuk latihan karate. Nah, latihan karate ini membentuk saya menjadi seorang kesatria. Ya. Kemudian ternyata saat saya SMA kelas 3, ayah saya meninggal. Nah, meninggal inilah yang menjadi motivasi kuat bagi saya. Bagaimana saya supaya bisa berhasil. Kalau ingat ini, pasti kenangan saya akan ada. Oke. Kemudian saya datang ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Keinginan sih di ITB, tetapi saya tidak masuk. Tidak sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Nah, tadinya saya sudah mau pulang ke Pematang Siantar. Saya tinggal pada saat itu di rumah Jenderal Panggabean. Jenderal Panggabean mengatakan, dipanggillah putrinya Pak Harto, namanya Mbak Tutut. Mbak Tutut mengajak saya untuk jalan-jalan ke Trisakti. Di sini kau boleh menjadi kontraktor nantinya. Itulah awal sebenarnya. Dan kemudian saya termotivasi oleh tentu pasti ibunda saya, yang sering kami sebut opung tua. Ini ibunda saya ini 38 tahun sudah single parent. Selama sepanjang perkawinan saya, sepanjang hidupnya, saya tidak satu rumah dengan ibunda ini, paling hanya 2 tahun. Selebihnya sama terus. Dan saya melihat perjuangan ibunda saya ini untuk menghidupkan kami, menyekolahkan kami di Jakarta. Segala macam perjuangan dia lakukan. Bahkan pada satu saat ibu ini, mama,
kena tipu. Akhirnya saya mesti turun dan berjuang bersama dengan mama untuk bagaimana supaya sekolah tetap berjalan. Segala macam kita kerjakan, bahkan jadi jual makanan pun di pasar kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang tidak bisa saya lupakan dari Papa. Papa saya meminta saya selalu bertanggung jawab untuk gereja. Selama 2 tahun, kelas 2 dan kelas 3, ayah saya dahulu menyuruh saya untuk setiap minggu mengantar pendeta ke tempat tugasnya. Nah, itu satu hal yang membentuk diri saya. Nah, dan juga memberikan motivasi kepada saya, tentu istri saya. Istri saya ini memang putrinya orang yang hebat lah di Jakarta ini. Tetapi dia mau menjadi istri saya dan memberikan motivasi, semangat agar tetap maju. Walaupun pada saat nanti kita cerita, ada saat saya jatuh, ada saat saya terhampas. Di situ terlihat istri saya bagaimana mendukung saya. Dan satu lagi yang saya tidak bisa melupakan, paman saya, adik dari ibu saya. Sangat dekat kepada saya dan selalu memotivasi saya. Kau harus jadi orang yang benar. Dia memberikan semangat, dia melatih saya bagaimana jadi pembicara yang baik. Dia mengajak saya menjadi pembicara yang baik di dalam pelatihan-pelatihan. Itulah cerita sebenarnya siapa yang memotivasi dan siapa menjadi inspirasi bagi saya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ketika bicara pencapaian keberhasilan di bidang konstruksi, memang ini turun naik. Tetapi tentu saya akan mau bicarakan terlebih dahulu apa yang pernah saya lakukan. Pada tahap awal, ketika saya mahasiswa tahun 72, karena begitu butuhnya bagaimana saya supaya bisa kuliah dengan adik saya berani mendatangkan pimpinan proyek. Dengan gaya pada masa itu saya masih berambut panjang, masih mahasiswa. Saya datang menghadap. Dia bertanya, ada apa? Saya katakan saya mau cari proyek. Dia kaget. Bapak itu kaget. Apa yang sudah kau bisa bikin? Saya katakan saya turunan dari Anemer, kontraktor. Kakek saya kontraktor, papa saya kontraktor juga. Apa hubungannya? Saya katakan semasa SMA saya sudah sering diajak untuk terlibat di dalam hitung-menghitung. Nah, akhirnya karena demikian saya seriusnya untuk mendapatkan proyek, Bapak itu memberikan proyek. Kenapa saya mengingat ini? Karena ketika diberikan SPK kepada saya, kemudian saya datang, saya lapor kepada asisten dosen saya. Asisten dosen saya mengatakan, luar biasa kau ini. Masih mahasiswa sudah dapat proyek ini. Oke, saya bantu. Saya lapor lagi ke bapak itu. Dia bilang, kerjakanlah. Pak, saya kan tidak punya uang. Bapak itu kaget. Ini salah satu hal yang menurut saya ini bisa menjadi apa? Contoh buat generasi muda. Harus ada keberanian. Saya katakan saya tidak punya uang, saya bisa meyakinkannya. Akhirnya pimpinan proyek memberi modal kepada saya. Dan berhasillah saya mengerjakan proyek itu. Sehingga pada satu saat pada tahun 72 sampai 76, saya menjadi salah satu klien, salah satu kontraktor di PLN. Sangat besar. Kemudian saya melanjutkan pekerjaan. Dan menjadi kontraktor. Punya perusahaan namanya Kencana Rodo.
Kenapa PT Kencana Rodo? Kencana itu kita tahu, roda kencana. Rodo itu bahasa Batak. Rodo hepengi, rodo rezeki, datang rezeki itu. Nah, pada satu saat saya sudah berhasil menjadi kontraktor. Terpilihlah perusahaan saya Kencana Rodo ini untuk joint operation dengan 4 perusahaan terkenal BUMN untuk melaksanakan pekerjaan di Jakarta Airport Cengkareng. Apa yang kita kerjakan? 5 kontraktor ini, 4 ini perusahaan besar, multi besar. Saya kelas kecil menengah, dilibatkan ke situ. Tetapi di sini pada saat itu kita mengeluarkan modal. Nah, ketika kita selesai merencanakan semua, tiba-tiba ada peraturan tidak boleh menunjuk. Saya tidak bisa lupa Pak Sudarmono. Akhirnya dilelang dan hilanglah uang saya. 4 perusahaan besar ini itu kecil bagi mereka. Tetapi bagi saya yang memang adanya cuma uang sebegitu, down. Ya, down. Inilah awal dari sebenarnya saya bergerak kembali. Sehingga terus berlanjut. Kalau konstruksi yang selalu saya banggakan itu adalah saya membangun flyover pertama di Indonesia. Itu di daerah Payakabung tahun 91. Itu menjadi kebanggaan pada saat itu karena saya kerjakan dengan sesuai dengan bestek yang ada dan berhasil dengan baik. Itulah yang prestasi yang saya anggap di bidang jasa konstruksi. Sekian. Mengalami kegagalan. Pengalaman ini luar biasa. Ketika saya mengalami kegagalan itu, saya tidak berani lihat matahari terbit. Saya baru berani keluar kalau matahari sudah terbenam. Maksudnya apa? Kalau pada pagi siang hari itu saya di rumah, malu. Ya. Tetapi pada malam hari saya aktif di gereja. Ini menjadi pengalaman. Kenapa? Bagaimana saya bisa bangkit? Pendeta saya mengatakan, Pak Manahara, setiap hari saya lihat Bapak ada di kebaktian A, di kebaktian B, kebaktian C. Kapan Bapak kerjanya? Nah, ini memacu saya. Jangan terlalu lama di zona nyaman. Segera bangkit dan keluar. Dan inilah awal mula saya mulai keluar dan mencoba meraih cita-cita saya, impian saya. Kira-kira demikian. Nah, ini memang setelah bangkit itu, saya sudah dapat proyek. Tiba-tiba pada tahun 2000, saya udah cerita langsung tahun 2000. Tahun 2000 ada undang-undang jasa konstruksi. Di situ menetapkan bahwa tidak boleh ada monopoli. Nah, peluang ini saya lihat. Langsung saya membentuk asosiasi. Itulah awalnya. Saya membentuk asosiasi yang namanya Gapeknas. Gapeknas inilah langsung saya bentuk ada 2-3. Ataki dan Askoni. Inilah yang membawa saya. Pada saat Gapeknas ini saya deklarasikan, saya melapor kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Ini luar biasa. Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan, ini Raja Batak ada apa datang ke saya? Saya katakan, saya mau reformasi dunia jasa konstruksi. Yang saya tahu di Republik ini, seorang reformator adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh baik, apa yang mau saya lakukan? Saya sekarang sedang mau membentuk satu lembaga, LJKI. Inilah badan saya, inilah tempat saya untuk
bagaimana membuat dunia jasa konstruksi ini berubah. Ya, tidak boleh ada monopoli, bagaimana kerja baik. Inilah. Dan Sri Sultan menyetujui. Saya 3 tahun bersama Sri Sultan, dan sampai kepada perdebatan, ada satu lembaga yang diakui pemerintah, sementara saya hanya diakui oleh Sri Sultan. 2 lembaga ini saling menyatakan kebenarannya. Akhirnya menteri pada saat itu memanggil saya dan mengajak saya. Apakah tidak bisa dipersatukan 2 lembaga ini? Saya katakan kepada menteri, Pak Menteri, saya sudah capek juga di luar sana. Jika Pak Menteri mau ini menjadi satu, kita mulai dengan forum rekonsiliasi. Waduh, Bapak hanya 3 asosiasi. Di sana ada 24 asosiasi. Bagaimana disebut forum rekonsiliasi? Ya terserah Bapak. Kalau Bapak merasa yang saya tuntut selama ini tidak ada kebenaran, jangan terima. Pak Menteri bilang apa? Baik, kita lakukan forum rekonsiliasi. Disinilah orang-orang yang pertama mulai mencetuskan saya. Bahwa lawan saya yang ada di sebelah itu, yang tadinya lawan saya, pada satu saat di belakang kemudian dia mengatakan, kalau tidak ada Manahara, tidak ada asosiasi di Indonesia ini. Dialah sebagai sang reformasi di dunia jasa konstruksi. Itulah statement dari seorang yang kita kenal namanya Agus Kartasasmita, adik dari Menteri Kartasasmita. Ini orang hebat, orang yang saya banggakan. Dia itu mengatakan, kau ini banyak hal tidak saya mengerti, tetapi kau ini seorang yang betul-betul memperjuangkan jasa konstruksi. Dan kemudian Bapak Menteri Djoko Kirmanto mengatakan, kalau tidak ada Manahara, tidak ada ini asosiasi-asosiasi yang tumbuh. Itu pengakuan-pengakuan mereka. Jadi yang menyatakan saya sang reformator bukan Manahara. Buku ini ada menyatakan sang reformator bukan saya. Tetapi ada di buku ini semua. Buku biografi ini menyatakan dengan orang-orang yang diwawancara, yang mengenal Manahara, dialah sang reformator itu. Nah, apa kontribusi Gapeknas, Ataki, dan Asconi di Indonesia? Ada banyak. Tadi itu yang pernah saya katakan, bahwa dengan adanya Gapeknas, Ataki, dan Asconi yang saya bentuk, menjadi banyaklah asosiasi di Indonesia. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh saya? Memang sudah orangnya suka teriak. Orang mengatakan bahwa Manahara itu orang yang berani mengatakan sesuatu. Sehingga saya mengajak bahwa tidak boleh ada tender diatur, tidak boleh kerja sembarangan, cari keuntungan sesuai dengan aturan, sesuai dengan efisiensi kerja, bukan mencuri. Ya, ini yang saya lakukan. Dari ini sudah menjadi kemana-mana. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya melakukan seminar-seminar di universitas. Mengajak mereka, kalau kau orang teknik sipil, marilah kerja teknik sipil. Jangan lari kemana-mana. Saya mengajari, membantu mereka. Dan saya mengajak sekarang, Ataki, Gapeknas ini sudah bekerja sama MOU dengan 27 universitas terkenal di Indonesia. Untuk apa? Saya ajak mereka ya menjadi asesor saya, sehingga semua pemohon-pemohon sertifikat kita bisa uji kemampuannya. Ya, itu yang kami lakukan. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa. Pada 5 tahun lalu, saya divonis
kanker. Saat itu saya merasa selesai udah. Tapi luar biasa, istri saya, mama saya mengatakan tidak ada apa-apa itu. Dia percaya itu akan sembuh. Sebenarnya saya diminta untuk berobat ke luar negeri. Bahkan dan tulang saya mengatakan segera berobat ke luar negeri. Saya mengatakan saya berobat di RSCM saja. Di sanalah Tuhan memberikan, saya merasakan campur tangannya. Sudah 5 tahun, saya sudah sembuh. Dan sudah tidak ada. Ini menurut saya campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak perlu jauh-jauh untuk berobat ke luar negeri. Saya menemukannya di rumah sakit Cipto. Ini yang saya rasakan tentang campur tangan Tuhan yang terbesar. Sekian. Saya aktif di gereja. Pada masa saya berangkat ke Jakarta, saya tidak lupa bahwa saya disuruh oleh ayah saya untuk aktif mengantar pendeta. Saya datang ke Jakarta, saya tidak tahu mau apa. Pertama saya cari adalah gereja. Gereja sesuai dengan gereja saya, gereja GKP. Di sana saya aktif pelayanan. Tidak 1 tahun kemudian saya menjadi ketua pemuda-pemudi gereja. Inilah awal. Dan ini berlanjut terus sampai saya menjadi penetua di GKPI. Penetua di GKPI, saya kalau di Jakarta ini salah satu gereja yang bukan yang terbesar di GKPI. Justru kalau saya katakan satu yang terkecil. Tetapi sangat luar biasa, Tuhan menggiring saya. Saya menjadi aktif, menjadi majelis sinode. 2 periode saya menjadi ketua komisi. Ya, ketua komisi di bidang organisasi. 2 periode. Dan apa yang saya lakukan di sana? Pengakuan atau pernyataan dari Bapak Pendeta Patut, mantan bishop kami, bahwa saya adalah orangnya yang berhasil merevisi PRT GKPI. Ya, sayalah yang mengusulkan bahwa di GKPI harus ada seorang yang untuk pelayan untuk sekolah minggu mesti benar-benar dikukuhkan, bukan sembarangan. Karena dialah pendeta pertama untuk anak sekolah minggu, untuk anak-anak. Nah, apalagi saya berhasil menjadi ketua panitia pembangunan. Ketua pembangunan satu gedung pertemuan di Pematang Siantar, GKPI Center namanya. Nah, di sinode ini saya 2 periode. Ketua komisi 2. Apa itu hebatnya? Hebatnya kira-kira begini. Kalau ada barisan, yang pertama itu bishop. Kalau HKBP mengenal Eporus. Yang kedua, baris kedua tentu sekjennya. Baris ketiga, ini bidang kependetaan. Ya, doktor ini. Yang keempat, itulah saya. Hanya seorang penetua, guru jemaat. Ya, itulah saya bangga untuk itu. Dapat penghargaan saya di situ selama 2 periode. Nah, kemudian memang saya guru jemaat yang sudah cukup lama. Ya, guru jemaat yang cukup lama. Karena keadaan, tadi saya sudah katakan, gereja saya itu gereja kecil. Ya, tongkat estafet yang mau saya serahkan selalu tidak bisa. Karena tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau untuk menggantikannya. Sehingga kalau dikatakan, mungkin sudah 5 periode saya menjadi guru jemaat. Saya itu aminkan. Dan saya dekat dengan para pendeta. Kantor saya ini, ya, tempat para pendeta untuk rapat bulanan. Itu 5 tahun yang silam.
Bayangkan para pendeta rapat di kantor saya. Saya lakukan itu, dan jika rapat itu tidak ada apa-apa, saya selalu pergi ke Gunung Mulia, cari buku. Saya selalu memberikan mereka buku, dan itu menjadi pegangan mereka. Saya merasa ini satu kebanggaan buat saya. Kenapa saya mau ceritakan ini? Untuk mengajak kita semua. Di mana kau bisa, harus kau lakukan. Di mana kau diberikan tanggung jawab, kerjakan dengan profesional. Itu yang saya lakukan. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya. Ini buku pertama saya pada umur 70 tahun. Ini 70 tema, ya, memotivasi ini. Dan saya rencanakan bulan Oktober nanti saya akan mau menulis lagi buku kedua, 72 tema. Sedang kita susun sekarang. Nah, kenapa ini menjadi ada tulisan ini? Bermula ini ketika saya pulang dari Medan, saya ketemu dengan Sekjen HKBP, Pendeta David Sibuya. Dia katakan, Tulang, saya setiap pagi mengikuti renungan pagi yang Tulang sampaikan. Buatlah buku untuk itu, Tulang. Saya dukung, Tulang. Nah, di buku ini beliau termasuk yang membuatkan itunya, ya, tanggapannya, responnya. Nah, bagaimana saya menulis ini? Sebenarnya saya menulis itu kalau dilihat di Facebook selalu dia muncul. Mulai 2003 pun sebenarnya saya sudah sering di Facebook itu cuman pendek-pendek. Nah, kemudian karena pengalaman-pengalaman yang saya katakan tadi, saya harus tuliskan. Saya harus jadi bisa untuk diikuti oleh orang lain. Nah, kalau dibaca memang tidak jauh. Selalu tulisan itu adalah memotivasi. Bagaimana kita bangkit, bagaimana kita bisa meraih impian kita. Loh, bagaimana cara menulisnya? Terus terang, satu tema itu minimum saya kerjakan 3 jam. Kapan waktunya? Di masa jam kerja saya kadang-kadang sudah merenung. Apa tema besok? Nah, melalui tema ini, tentu tema besok itu tidak jauh-jauh dari pengalaman. Saya kerjakanlah ini siang, konsep draftnya. 1 jam paling tidak, 1,5 jam. Nanti malam, saya kerjakanlah ini sampai kurang lebih jam 11 malam. Lanjutnya bagaimana? Jam 3 pagi, saya harus sudah share melalui WA, melalui Facebook ke ribuan orang. Tidak hanya orang beragama Kristen, termasuk saudara kita dari agama lain menanggapinya, meresponnya dengan baik. Itulah yang saya alami. Nah, pagi-pagi jam 3 saya bangun, saya tulis. Kalau di Facebook saya itu yang menanggapinya itu luar biasa banyak. Ya. Tapi ini kebahagiaan saya. Saya memang ini awalnya bahwa selalu seperti di kantor ini saya katakan, kita hidup kerja 14 jam. Luar biasa. Mana ada orang kerja 14 jam? Saya bagi. Kerja kantor berapa jam? Kalau kerja kantor 8 jam, 24 kurang 8 jam, apa yang kau kerjakan? Tidur berapa jam? 6, 8 tambah 4, 14. Terus 10 jam kemana? Apakah kita duduk-duduk melamun? Inilah yang saya katakan, baik bagi pegawai saya, baik bagi pemuda-pemuda Batak atau pemuda gereja, saya katakan 14 jam. Lakukan. Apa sisa itu yang harus kau kerjakan? Itu harus. Jangan kita ngobrol tidak jelas. Itulah sebabnya saya bisa mengerjakan ini dengan baik.
Karena saya sudah terbiasa untuk kerja 14 jam. Kian. Nah, ketika terjadi gempa di Jogja, saya sebagai ketua asosiasi datang ke Jogja. Lapor kepada Sri Sultan, lapor kepada Bupati, bahwa saya membawa sumbangan. Saya bawalah sejumlah uang pada saat itu. Saya bawa sejumlah uang, mereka katakan, apa yang mau Bapak lakukan? Saya mau ajak semua yang terkena gempa, yang rumahnya rusak, saya akan mengadakan pelatihan untuk saudara. Statementnya apa? Mari membangun rumah sendiri. Oh, luar biasa. Orang yang punya rumah, saya latih bagaimana menggali, bagaimana menaruh batu bata, bagaimana membangun rumah. Itu kita lakukan dan hasilnya sangat luar biasa. Nah, apa manfaat ketika saya bawa uang ini? Ketika saya bawa uang ini, ada seorang yang terkenal, itu mantan menteri yang terkenal di bidang IT yang sangat kuat. Ya, dia katakan kepada saya, Bapak orang Kristen ya? Iya. Kenapa Bapak mengatakan gitu? Bapak tidak mau ya diketahui oleh orang lain yang Bapak datang bawa uang. Oh iya, nggak boleh. Oh, yang diberikan tangan kiri tidak boleh tangan kanan tahu ya? Iya. Tapi saya mau coba rubah. Bagaimana kalau Bapak saya ajak muncul di televisi lokal, muncul di televisi nasional untuk mengajak orang bagaimana turun membantu yang terhampas oleh gempa. Sesudah itu berdatanganlah dari asosiasi uang dan banyaklah bantuan. Oh, ini luar biasa dampaknya kepada orang banyak. Itu yang pernah saya lakukan. Itulah gaya-gaya kita kan. Bagaimana mengajak orang, itulah dia. Itu yang saya lakukan. Ya, ini buku Sang Reformator. Ini buku biografi, bukan autobiografi. Artinya apa? Ini tulisan atau katakanlah pernyataan orang terhadap Manahara. Siapa Manahara? Pernyataan Sri Sultan, siapa Manahara? Pernyataan menteri, mantan menteri, siapa Manahara? Pernyataan Eporus atau Bishop di KPI, siapa Manahara? Di gereja. Ini tulisan mereka. Ya. Nah, jadi tulisan ini yang saya katakan tadi bukan ceritaku, tapi cerita orang. Kenapa ini sampai ada? Ada penulis yang ingin menuliskan ini Manahara luar biasa. Dia minta izin sama saya. Saya kan tidak ngerti soal begini-begini. Ya silakan, bagaimana caranya? Saya akan mendatangi Sri Sultan. Saya akan mendatangi Menteri A. Saya akan mendatangi si B. Saya akan mendatangi si B. Dan yang luar biasa salah satu di sini, dia mendatangi orang yang pada tahun 2000 itu sparring, saya anggap lawan saya. Padahal sahabat teman saya, orang yang saya sangat hargai. Namanya Agus Kartasasmita. Ini yang menulis. Yang mengatakan pertama, dialah Sang Reformator. Ya, bagaimana mereka mengungkapkan di sini bahwa ada menteri yang menyatakan begini, dia membentuk asosiasi bukan untuk kepentingannya sendiri. Tidak ada yang dia perbuat untuk kepentingannya sendiri. Ini kebanggaan buat saya. Dan ini buku ini luar biasa. Saya dicetak ini 1000, ini sudah habis 600. Dan siapa yang butuh boleh datang ke saya. Tidak bayar. Sudah ada, mungkin tinggal 400-an ada di sini sekarang. Inilah tentang buku Sang Reformator. Terima kasih. Apa ajakan untuk generasi muda?
Terus terang hal ini pernah pada satu saat Sumpah Pemuda, wartawan yang datang ke saya. Karena dia lihat saya banyak menulis. Apa pesan Bapak di hari Sumpah Pemuda ini? Saya katakan, ini yang saya pegang. Saya mau mengajak generasi muda paling tidak menjadi berkat untuk satu orang. Nah, kisahnya bagaimana? Ada satu cerita, saya bilang. Seorang anak muda berjalan di tepi pantai. Di belakangnya ada seorang kakek-kakek. Sepanjang perjalanan, dia lihat ada bintang laut, dia lempar ke laut. Setiap ada bintang laut, dia lempar ke laut. Setiap ada bintang laut. Akhirnya si kakek bilang, ini kau mau apa? Saya mau menyelamatkan bintang laut ini. Mau kau selamatkan semua? Satu pun bisa saya selamatkan, saya sudah bahagia. Nah, apa yang mau kita katakan di sini? Saya ajak para generasi muda, ya, untuk rajin meraih mimpinya. Bagaimana caranya? Harus kau diberkati Tuhan dulu. Bagaimana kau bisa meraih mimpimu? Tuhan gak akan berikan impianmu kepadamu kalau kau makan sendiri. Gitu? Nah, jadi Tuhan akan melihat itu. Karena Tuhan mau kita menjadi tangannya untuk mengelola isi dunia ini. Nah, dengan demikian, pada saat itu wartawan mengatakan luar biasa. Ditulislah ini di koran. Dan memang saya melihat, saya selalu melakukan. Untuk Marga Siahaan, saya ketuanya, saya selalu melakukan seminar meraih mimpi. Untuk gereja, saya selalu melakukan meraih mimpi. Untuk alumni saya juga mengatakan bagaimana meraih mimpi. Sehingga banyak yang tergerak dan ini sudah menjadi satu cita-cita saya. Saya pun datang ke kampus-kampus menjadi pembicara. Saya mengajak mereka untuk meraih mimpi. Itu yang saya lakukan. Untuk pesan saya buat generasi muda. Sekian. Ya, Arif, mungkin Anda masih ingat Jalan RT Marta Dinata di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang ambles beberapa waktu lalu. Ini masyarakat tampaknya harus mewaspadai sejumlah jalan Jakarta selain RT Marta Dinata karena kabarnya jalan-jalan di Jakarta sudah mulai rapuh karena mengalami penurunan akibat kontur tanah yang saat ini bisa dikatakan mulai rapuh. Mungkin tidak hanya di sejumlah jalan yang dilalui tonnase berat, Arif, tapi ternyata jalan protokol ibu kota tidak lepas dari ancaman tersebut. Ya, memang kita mengetahui bersama memang saat ini perbaikan di Jalan RT Marta Dinata sedang dilakukan begitu. Tapi Cindy tadi saya tertarik untuk mengetahui Cindy mengatakan ada beberapa jalur lainnya yang terancam amblas. Mungkin beberapa di antaranya Cindy bisa informasikan begitu, ada di lokasi mana saja? Nah, berdasarkan pernyataan dari Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional Manahara Siahaan mengatakan bahwa jalan-jalan di utara Jakarta adalah jalan yang paling rawan ambles karena memang dilalui kendaraan tonnase berat dan juga berada di dekat laut. Selain jalan-jalan di Jakarta Utara, ternyata jalan protokol Tamrin Sudirman juga sudah mengalami penurunan akibat kondisi bawah tanah yang labil. Menurut Manahara, saya ini berada di sekitar Jalan Tamrin loh sini, dan memang kalau misalnya saya lihat beberapa ruas jalur yang berdekatan dengan Wisma Nusantara memang sedikit banyaknya ada mengalami keretakan-keretakan. Memang mungkin masih kecil lah begitu. Jadi informasi yang Cindy sampaikan tadi memang sudah tepat dan sudah benar karena saya menyaksikannya secara langsung. Ada informasi lainnya? Dan solusi terbaik yang ditawarkan adalah memang membuat jembatan di atas jalan rawan tersebut karena sementara penambalan jalan yang retak secara terus-menerus hanya akan menambah beban tanah di bawahnya sehingga nantinya ditakutkan ambles seperti Jalan RT Marta Dinata. Dan berikut adalah keterangan dari Ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pengawas Jasa Konstruksi Nasional Manahara Siahaan. Yang paling nyata di depan mata sebenarnya itu Jalan Sediatmo ya, Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau lihat itu kan sebenarnya udah 1 meter, 2 meter, hampir 2 meter itu. Nah, umumnya jalan-jalan yang berdekatan itu. Dan ya itu tadi, kalau dibilang daerah Sudirman juga
ya kan, itu sudah mulai, tapi itu perlu penyelidikan ya. Depan Tamrin sudah turun itu. Sudah. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi memang air tanah sudah tergerus. Andaikan kita bisa mengetahui ya Cindy ya, misalnya jalan-jalan yang memang terancam bisa dikatakan akan amblas begitu ya. Kita bisa mengetahui itu buatan siapa gitu kan, lebih enak begitu ya mungkin. Iya, itu memang masyarakat Jakarta terutama harus waspada terhadap ada tanda-tanda tentang keretakan dan juga mulai kerapuhnya jalanan Jakarta, itu juga harus diwaspadai. Ya. Iya. Udah ada sepertinya perbaikan ya? Belum ya? Saya belum pernah. Belum ya? Kalau mertua bilang Oh iya. Apa makannya apa? Makannya ikan asin, minta gorengkan kering-kering, ini jengkol. Makan di rumah Rombong ya. Jadi kerjanya di situ. Makan sini. Ini masak yang Rombong. Bapak juga makan sini. Di rumah. Papa? Iya. Di situ tadi? Ingat dong rumah itu? Nah, sumurnya ini nggak bisa lupa itu sumur di situ. Jadi sebelum ada survei dulu ke sini. Sumur. Taunya pasir kan di bawah ya? Iya. Oh, salah ini gitu. Jadi sudah hampir 15 tahun nggak pernah ke Palembang. Oh, Tadi datang sini ada acara. jadi kepengen ngelihat. Nah, tadi saya bilang sama orang-orang itu saya yang bangun. Gitu. Ito